الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي دعانا إلى دين الملك العلام وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الزهام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak-banyak nikmat kepada kita yang tidak ada terhitung. Nikmat-nikmat yang paling besar adalah diberikannya kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Jum'ah pada hari ini. Marilah kita membaca shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat tersebut kita termasuk umatnya nanti di yaumul qiyamah yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di mana orang-orang akan mencari pertolongan-pertolongan, dan mudah-mudahan dengan salawat, dengan banyak-banyak membaca salawat itu kita akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mengarungi kehidupan
yang panah ini kita perlu bekal yang kokoh, yaitu takwa pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampailah kita ke alam akhirat nanti dengan selamat. Takwa dalam artian kita menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah rahimahullah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Rajab, di mana bulan Rajab adalah salah satu dari bulan haram, atau boleh dikatakan haram suci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri. Kemudian dalam ayat lain dikatakan bahwa dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semua, dan ketahuilah bahwasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Jadi bulan Rajab adalah salah satu dari bulan-bulan haram, sebagaimana juga keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang mengatakan bahwa ala inna zamana qad istadara ka hayati yauma khalaqas samawati wal ardh as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Nabi SAW beliau pernah bersabda bahwa ingatlah bahwa masa atau zaman itu telah beredar bagaikan putarannya dalam pada hari penciptaan langit dan bumi. Kemudian dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya adalah 4 bulan haram. 3 berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kemudian bulan Rajab Mudhar. Antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab adalah termasuk salah satu bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram dalam artian di sini adalah dilarang berperang. Kemudian juga di situ dalam ayat tadi dikatakan bahwa fala tazlim dalam dalikatil qaim fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut.
Zolim dalam artian zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, atau zolim pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau zolim kepada alam ini. Ya. Jadi kezoliman ataupun onar atau aniaya atau kesalahan atau maksiat di bulan-bulan tersebut, di bulan ini, di antara bulan Rajab, itu sangat-sangat harus dihindari. Kita berbuat maksiat, stop. Baik itu kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zolim kepada diri sendiri, tidak memenuhi hak-hak kita sendiri. Zolim kepada orang lain, ini juga harus dihindari. Karena kalau zolim pada orang lain, maka kita harus minta maaf pada orang tersebut langsung. Zolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di bulan-bulan ini, kezoliman, maksiat itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari apa yang biasa di bulan-bulan lain. Tapi sebaliknya, kebaikan, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan-bulan ini akan dilipat gandakan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Nawawi dalam kitab Azkar mengutip, diriwayatkan dalam Hilyah Al-Auliya dengan isnad doif dari Ziyad An-Numari dari Anas radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki bulan Rajab, maka beliau mengucapkan, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hadis ini dikutip dari Imam Nawawi, walaupun sanadnya doif, tapi untuk fadailul amal, untuk meningkatkan amal, para ulama berpendapat tidak menjadi masalah. Di doa Rasul SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Artinya bahwa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini ada korelasinya dengan bulan Ramadan. Artinya bahwa kita dari betik hadis ini, kita dianjurkan untuk bersiap-siap, untuk bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Tentunya ketika masuk bulan Ramadan tidak langsung begitu saja, tapi ada pemanasan, ada persiapan. Maka dari itulah persiapannya sejak sekarang, sejak di bulan Rajab, kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dengan meningkatkan ibadah-ibadah, sholat, puasa, zakat, sedekah, membaca Al-Quran, ditingkatkan di bulan-bulan Rajab ini, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan di bulan Rajab. Adapun puasa di bulan Rajab
itu para ulama sepakat bahwa memang sunnah, karena sunnahnya itu adalah bahwa puasa-puasa di bulan-bulan haram di antara bulan Rajab itu juga dianjurkan. Tapi memang tidak ada spesial hadis masalah ini yang sahih. Adapun bulan Sya'ban itu memang sangat dianjurkan untuk banyak-banyak puasa. Karena memang di bulan Sya'ban itu amal-amal kita nanti akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari itu kita di bulan Rajab ini marilah kita meningkatkan amal-amal ibadah kita, amal-amal kebaikan kita, dan menjauhi zolim, menjauhi kemaksiatan, sehingga kita akan mendapatkan barakah dari bulan Sya'ban, bulan Rajab, dan menuju bulan Sya'ban, dan kita sampai nanti di bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab juga disebut sebagai bulan yang asom, yang peka. Artinya peka di sini seperti tadi, bahwa kejahatan itu akan dibalas lebih banyak, kemudian kebaikan akan dibalas lebih banyak lagi. Kemudian juga disebut juga bulan uh, bulan Asob, artinya bahwa uh, apa uh, sepi daripada lawai ataupun suara-suara perang, artinya bahwa di bulan ini juga diharamkan untuk berperang, kecuali kalau diserang maka kita harus berperang melawan orang yang diserang. Itulah saudara-saudara sekalian, bahwa di bulan-bulan ini marilah kita meningkatkan amal-amal ibadah kita, amal-amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama manusia, dan banyak-banyak ya, seperti sholat, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan dari bulan Rajab ini dan sampai kepada bulan Sya'ban dan akhirnya sampai ke bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, bersujudlah, berukuklah, artinya sholatlah, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhanmu, waf'alul khaira, dan berbuat baiklah, berbuat baik pada semua, pada sesama maupun berbuat baik pada siapapun, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian di sukses mengarungi kehidupan dunia dan akhirat ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Brothers and sisters in Islam, IKN has got some patterns.
that gaat over de voortreffelijkheid van de maand Rajab. We zijn nu in de maand Rajab en daarna komt de maand Sha'ban en de maand Ramadan. De maand Rajab is meer dan alleen een maand in het jaar. Het is een belangrijke periode in onze spirituele groei. Als een van de 4 heilige maanden in de islam biedt Rajab een unieke gelegenheid om ons voor te bereiden op de komst van de maand Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Quran, surah At-Taubah vers 36, voorwaar, het aantal maanden volgens Allah is 12, zoals vastgelegd in het boek van Allah, op de dag dat hij de hemelen en de aarde schiep. Onder deze 12 maanden zijn er 4 heilige maanden. Surat Taubah 36. Volgens de overlevering van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, een van de 4 heilige maanden is de maand Rajab. De Arabieren noemden haar Rajab, afgeleid van woord Tarjib, wat staat voor verheerlijking of eerbiediging. Rajab is al bekend als een stille maand, oftewel al-Asom, omdat de afwezigheid is van strijdlawaai of oorloglawaai gedurende deze maand. Daarnaast werd deze maand al-Asom of vergieter genoemd. Men geloofde dat ze in deze maand rijkelijk met genade wordt overgoten. De overlevering van de profeet sallallahu alaihi wasallam van Anas bin Malik radhiyallahu an, dat wanneer de maand Rajab begon, de gezant van Allah, vrede zij met hem, bad: O Allah, zegen ons in de maand Rajab en Sha'ban en leid ons naar de maand Ramadan. Deze hadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam benadrukt het belang voor ons om extra aandacht te besteden aan de maand Rajab en Sha'ban als een periode van spirituele voorbereiding op de maand Ramadan. Hierin wordt aangemoedigd om deze tijd te besteden aan erediensten, aanbidding en devotie. Hiervoor wordt immers extra inspanningen gevraagd om de zegeningen van deze heilige periode te verkrijgen. Een vrome persoon zei eens: Rajab is bedoeld voor het vermijden van zonden, Sha'ban voor het verrichten van deugdelijke handelingen en de Ramadan voor het uitkijken naar de goddelijke gunsten. Ook en gezegd, Rajab is de maand van zaaien, Sha'ban die van het bewateren en Ramadan die van het oogsten. Over het vasten tijdens de Ramadan is ongetwijfeld verplicht, terwijl vasten in de maand Sha'ban een sunnah of traditie van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Daarom lijkt het redelijk om te concluderen dat vasten in de maand Rajab op zijn minst aanbevolen zou moeten zijn. Dus laten we op deze periode van de maand Rajab en Sha'ban om ons te onthouden van de zonden, onszelf te wijden aan de gehoorzaamheid en ons hart te openen voor goddelijke genade, onze intentie te zuiveren en ons geloof te verdiepen. Moge Allah ons begeleiden op dit pad en onze inspanningen in de Rajab en Sha'ban zegenen en leid ons naar de maand Ramadan. Amin. ولازم الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام
فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا. فقد قال فقد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأواه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم انصرنا اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في جوجة. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء دين آمين يا رب العالمين يا مجيب الداعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.